Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Eh, Sebelum aku cuap-cuap, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oh ya, makasih ya yang udah standby dan selalu menonton video-video aku. Oh ya, hari ini aku mau cerita lagi loh tentang perbedaan Semarang dan Jakarta. Jadi gini, aku kan hidup di Semarang itu lumayan lah, lumayan lama, sekitar puluhan tahun. Karena apa? Orang tua aku itu bapak tuh dari Semarang aslinya, si ibu dari Purwokerto gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa kemarin saya dapat pekerjaan itu di Jakarta gitu kan. Sumpah, Jakarta sama Semarang itu perbedaannya cukup pesat banget. Contoh, misal nih di Semarang itu kalau kalau lampu merah belum belum dia belum merah masih aja kuning, dia aja udah berhenti gitu ya. Tapi kalau di Jakarta lampu merah udah lampu merah aja udah diterabas gitu kan. Ya mungkin ada sih satu dua di Semarang yang namanya yang lampu merah diterabas, tapi aku belum pernah lihat sih yang itu. Terus kalau di Jakarta tuh bener-bener nggak namanya namanya nerabas itu, kayak mereka tuh nggak takut gitu loh, nggak takut akan adanya mati atau cacat gitu ya. Nah, udah bilang mendelik aja ya, semoga baik-baik aja kayak gitu. Terus apa dia tuh nggak mikirin gitu loh kalau misalkan nanti kalau ada apa-apa, kan dia pasti ditungguin kan sana keluarga di rumah gitu kan. Terus dari segi harga makanan nih, sumpah harga nasi goreng di sana 25.000 cuy. Padahal telurnya itu bersamaan, enggak satu telur untuk satu orang. Jadi dia gorengnya itu beberapa 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 piring. Saya kira tuh untuk satu porsi, maksudnya beberapa piring gitu kan. Telurnya tuh ya bisa jadilah dua gitu, misalkan 3 piring gitu ya, telurnya tuh 3 gitu. Itu nggak tahu apa namanya, telur satu untuk bersama-sama harganya 25.000 lagi. Kalau di Semarang ya 13.000, 15.000 lah ya, udah dapat telur satu. Jadi nasi goreng 13, telurnya 2.000, udah digoreng sendiri gitu loh kan. Hitungannya murah ya. Ya apa mungkin karena UMR-nya tinggi, terus eh, apa namanya, apa ini, biaya hidup juga tinggi. Tapi itu terlalu sih menurut saya. Orang di mana di Jakarta juga tuh pemukimannya juga cukup padat. Masa ya apa tuh di Teluk Gong, kamu tahu kan Teluk Gong, kalian tahu kan Teluk Gong? Bagi yang belum tahu, cus Jakarta ya, biar tahu gimana keadaan Jakarta. Dan pemukimannya tuh cukup padat. Masa ya kos-kosan kontrakan di atas kali, coba nggak bisa bayangin kan kalau dia kena banjir atau gimana, kan pasti tenggelam gitu. Itu benar-benar parah. Kalau di Semarang itu beda banget. Kalau di Semarang ya emang sih pemukimannya cukup 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 tinggi, cukup cukup pesat, tapi masih ada slash tuh untuk apa namanya, kali, nggak yang sesampai ada bangunnya, ada kayu lagi untuk orang tidur gitu, nggak separah itu. Terus mall-mall di Jakarta tuh, mall tuh nggak cukup 10 loh, lebih dari 10. Depan kosan aku aja ya ada Central Park, Taman Anggrek, Citraland, terus Neo Soho. Ya udah gitu, ada di depan kosan aku aja udah 4 gitu kan. Kalau di Semarang kan cuma ada 2, Paragon sama Citraland doang. Jadi kalau kita mau kemana, mau ke mall tuh nggak bingung, tinggal milih aja. Kalau misalkan di Jakarta, di Senayan, di Jakarta Selatan aja udah Senayan City, Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, Pondok Indah aja nggak cuma satu atau 2, itu 3. Yang ketiga itu peresmiannya di bulan Maret kemarin gitu. Terus dari segi kepekaannya ya, itu tuh
beda jauh gitu loh. Kalau di Semarang itu kita ngeritik ngesense ke kanan aja dia udah paham kan, belakangnya pasti pelan kalau dia ngalah. Terus kalau di Jakarta tuh harus tanganku tuh harus bergerak gitu loh, harus awe-awe kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu tuh dia tetap aja terabas, kan nakutin gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Metropolitan. Terus nih kalau misal kamu mau, misalkan nih kamu buang makanan ya di mana di jalan gitu, ada pemulung atau ada yang suka anak kecil yang ngemis-ngemis, itu kamu buang ke jalan gitu ya, pasti langsung diambil. Coba, ya Allah, miris segi sebegitunya gitu ya hidup Jakarta. Hidup Jakarta tuh sebenarnya enaknya buat cari uang, bukan untuk hidup. Kalau untuk hidup tuh berarti harus pintar-pintar memanage uang. Harus misal nih, kalau misalnya memanage uangnya tuh harus masak nasi dulu kayak gitu-gitu untuk kesehariannya. Kalau misalkan nggak kayak gitu ya nggak bisa nabung gitu kan. Orang sekali makan aja di sana nasi rames sama telur aja 15.000. Kok di Semarang itu cuma sama telur loh. Kalau di Semarang udah pakai ayam, udah pakai kerupuk, es teh gitu kan. Orang nasi sayur di Semarang aja masih 5.000. Di Jakarta berapa cuy? 10.000. Nasi sayur doang 10.000 gitu kan. Terus dan di sana tuh gimana ya, kayak ini loh, parah banget. Anak kecil itu dijadiin pengemis padahal itu bukan anak dia sendiri. Umur 2 tahun 3 tahun dia udah bisa menghasilkan uang. Kalau di Jakarta, kalau di Semarang kan enggak, masih disayang-sayang sama orang tuanya. Kalau orang tua kandung ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau dia ditelantarin sama anaknya, kemungkinannya kecil sih. Kalau di Semarang masih ada hati. Kalau di Jakarta tuh bener-bener, ya Allah, miris, bener-bener miris. Kemarin ya aku sempat menemuin di Indomaret anak kecil nangis. Habis aku tanyain kan, loh kenapa gitu kan, kenapa nangis, tidur di depan Indomaret itu nangis. Dia jawab gini, uang targetku sehari ini kurang mbak. Aku tanya lagi kan, targetnya emang berapa? 50.000. Lah ini sekarang udah berapa gitu, kemarin berapa? Kemarin cuma 30.000 aja. Lah itu target buat apa? Itu aku disuruh ngemis, disuruh minta-minta sama bos aku. Itu bos kamu, gimana ceritanya kok kamu bisa dapat bos kayak gitu? Dulu tuh mbak, aku tuh ini kehilangan ibu, jadi tuh nggak tahu gimana ceritanya. Yang jelas pokoknya dia itu kehilangan ibu pas lagi di pasar. Terus ibunya tuh nggak nyariin, nggak tahu gimana, intinya gitu. Terus aku ketemu sama beliau, dia yang nolong aku. Terus akhirnya aku disuruh minta-minta kayak gini, kalau misalnya mbaknya tuh ngasih aku cuman roti, nanti aku dimarahin kalau aku makan roti itu. Jadi kalau misalkan dapat roti ya harus dikasihkan ke bosnya kayak gitu. Bos aku tuh masih ada di sekitaran sini, tapi mbaknya itu nggak tahu kayak gitu. Sampai sebegitunya dia nangis. Ya Allah, miris banget kan. Di Semarang tuh nggak ada kayak gitu. Ada sih tapi nggak separah, maksudnya ada mungkin tapi nggak yang separah itu sampai dia nangis. Paling dapat seberapa sih, seberapa tuh paling ya nggak dimarahin sampai ditargetin gitu loh. Sumpah Jakarta is metropolitan cuy. Terus tuh di sana tuh kalau misalkan kamu nggak punya rumah, ya udah kamu bakal jadi gelandangan. Beda kalau di Semarang kan mungkin dia bisa ngekos gitu kan. Kalau di Semarang kan masih ada yang harga 300 200. Kalau di Jakarta tuh nggak ada yang harga 300 200. Mentok aja 800.000 aja tempatnya banjir. Itu cuman dapat kasur, lemari, kamar mandi dalam tuh nggak ada apa-apanya, cuman ada air doang. Nggak dapet gayung, nggak dapet ember gitu. Kita apa harus cari sendiri. 800.000 aja banjir loh, bayangin. Kalau di Semarang kan dia mau gembel mau gimana pun kan tetap ada kos-kosan yang harga 200.000, kan masih terjangkau gitu loh. Kalau di Jakarta tuh ya Allah ngelus dada. Yaudah ya guys, mungkin cukup sekian dulu aja cerita dari aku. Tunggu cerita-cerita yang selanjutnya. Bye bye, see you next tomorrow.